dibantu di Gunung Tarawih pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Kuboy dan kemudian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama senantiasa mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita mesti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan syiar agama kita, agama Islam, dengan menjalankan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keridhaan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada malam hari ini berkaitan dengan syarat dan rukun puasa. Kita sudah maklum, kita sudah tahu bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan itu pasti mempunyai syarat dan rukun. Karena syarat dan rukun itu merupakan sesuatu yang harus ada, yang harus kita kerjakan manakala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa saja syarat wajib puasa Ramadan ini? Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabi Imam Syafi'i, di situ disebutkan bahwa syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah Islam. Karena sebagaimana di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan memang diperuntukkan untuk umat Islam, sehingga umat-umat di luar Islam itu memang tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang kedua adalah taklif. Taklif itu mencakup dua unsur. Yang pertama adalah orang tersebut sudah mencapai usia balik. Balik itu ada dua, ada balik dengan tanda-tanda alamiah, yang bagi laki-laki dia telah ihtilam, telah mimpi basah. Bagi perempuan sudah mengalami haid, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang balik. Atau baliknya berdasarkan usia, ketika seseorang itu sampai usia 15 tahun tidak mengalami haid bagi perempuan dan tidak mengalami ihtilam bagi laki-laki. Maka ketika dia telah mencapai usia 15 tahun, dia dinyatakan sebagai seorang yang balik. Unsur taklif yang kedua selain balik, orang tersebut juga
juga harus berakal. Dia tidak menderita, tetapi dia berakal. Dia mampu mendayagunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-khuluwu 'anil a'dzaril mani'ati min as-sawmi aw al-mubihati lil-fitr. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang terbebas dari uzur-uzur yang bisa menghalanginya untuk melaksanakan puasa, atau uzur-uzur yang memperbolehkan orang tersebut untuk membatalkan puasanya. Uzur-uzur itu pertama ada haid, nifas dari kaum perempuan. Kemudian yang kedua al-ihma awil junun al-mubik. Yang kedua adalah orang yang mengalami ihma, mu'ma'laih, ayam, epilepsi, atau orang yang gila. Sepanjang hari itu dia mengalami ayam karena semacam itu, atau dia mengalami kegilaan, maka dia tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Sedangkan uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya itu ada 3. Yang pertama adalah al-maradu alladhi yusabbibu li sahibihi dhararan syadidan. Kondisi sakit yang apabila orang tersebut melaksanakan puasa, sakitnya akan bertambah parah. Sakitnya tidak akan kunjung sembuh. Tentu yang bisa memastikan kondisi semacam ini adalah dokter ataupun medis. Yang kedua adalah as-safar at-tawil alladzi la yaqilu an salatata wa samanina kilometer. Bisyarti ayakuna safar mubahan wa bisyarti ayatadriqa safaru sa'iran yaum. Yang kedua yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya adalah dia melaksanakan perjalanan yang jauh, masafatul qasr. Dalam mazhab Syafi'i masafatul qasr itu kurang lebih 80-an kilometer. Ada yang mengatakan 81 kilometer, ada yang mengatakan 83 kilometer. Dan dengan syarat perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang bersifat mubah. Dan juga ditambahkan syaratnya adalah perjalanannya itu menghabiskan waktu seharian. Yang ketiga, yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasanya adalah al-ajzu 'an-siyam. Memang orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Contohnya adalah seperti orang yang sudah tua renta, tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, atau orang-orang yang menderita penyakit dalam kondisi sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu boleh tidak melaksanakan puasa. Alladzi la yurja shifa'uhu, sakitnya sudah sangat parah sekali sehingga tidak diharapkan lagi kesembuhannya, itu boleh tidak melaksanakan puasa, dengan konsekuensi nanti akan membayar dia. Itu adalah syarat-syarat wajib melaksanakan puasa bagi kita umat Islam. Kemudian selain syarat setiap ibadah itu juga ada yang namanya rukun. Dan rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama adalah niatus shaum, niat melaksanakan puasa. Dan niat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah at-tabyitu. Tabyid itu artinya niatnya dilaksanakan pada malam hari.
sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama. Barang siapa yang tidak niat di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa. Oleh karenanya penting sekali bagi kita. Kenapa kemudian setelah sholat tarawih, setelah doa tadi kita dituntun bersama-sama untuk membaca niat? Itu hakikatnya adalah mengingatkan kepada kita semua supaya besok hari puasa yang akan kita kerjakan itu sudah kita niati pada malam hari ini. Yang kedua syaratnya adalah selain takbir, yang kedua adalah takyin, bahwa kita melaksanakan puasa itu untuk esok hari. Makanya di lafaz niatnya itu disebutkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ni hadhihi sanati fardhi laila. Ada beberapa versi. Kalau Anda mau membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, berarti hadhihi sanata dijadikan sebagai dhorof zamannya yang dibaca masuk. Tapi kalau jenengan mau membaca kasroh semua, berarti statusnya menjadi mudhof dan mudhof ilaih yang beruntun. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ramadan itu isim ghairun munsharif, tetapi kalau diidhofakan tetap majrurnya dengan menggunakan kasroh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Hadhihi sanati jadi mudhof ilaihnya dari Ramadan. Tapi yang paling penting di dalam niat adalah rentet yang ada di dalam hati. Meskipun dengan semua mengucapkan niat, tetapi kalau di dalam hati itu tidak ada rentet, tidak terbersih di dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa pada esok hari, maka itu belum bisa disebut sebagai niat. Itu hanya talaffuz bin niat. Itu hanya mengucapkan niat. Karena mahallun niat fil qalbi. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Dan syarat yang ketiga bagi niat itu menurut mazhab Syafi'i adalah iqrar. Niat itu dilaksanakan setiap malam. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i, puasa sehari itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Meskipun dalam hal ini ada ulama lain, mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa niat puasa Ramadan itu cukup dilaksanakan di malam pertama dengan niat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Tapi kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus dilakukan setiap malam. Karena ibadah puasa hari ini dengan hari besok itu dua ibadah yang berbeda. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak 'anil muftirati min al-fajri ila al-ghurub. Al-imsak itu artinya adalah menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan? Min tulu'il fajr. Kalau kemudian ada imsak yang biasanya dikumandangkan 10 menit sebelum azan subuh, itu bagian dari ikhtiar, itu bagian dari kehati-hatian. Kenapa kok kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk hati-hati? Karena kita tidak pernah melakukan observasi secara langsung, tidak pernah melakukan pengamatan langsung terbitnya fajar shadiq. Oleh karenanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita memberikan pedoman, anjuran terkait dengan imsak itu yang dibangun dari konsep ikhtiar, konsep kehati-hatian. Agar apa? Agar ketika tulu'ul fajri, ketika fajar terbit, kita sudah tidak mengkonsumsi apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ibadah kita